Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pergi ke pasar membeli beras, sampai di rumah menanak nasi. Salam pembuka tak terbalas, aneh ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat Kepala Madrasah, yang terhormat Dewan Guru, yang terhormat panitia penyelenggara lomba PHB Isra Mi'raj, dan tak lupa pula untuk teman-temanku yang seperjuangan. Yang pertama dan paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan wanita yang begitu romantis, alisnya bagaikan semut yang berbaris-baris, senyumnya yang manis membuat iman semakin tipis. Yang dulunya tinggal di Paris sekarang tinggal di Bengkalis karena terlena oleh jebakan para gadis. Semoga gadis-gadis yang ada di sini tidak materialistis. Amin amin ya robbal alamin. Betul apa betul? Tak lupa sholawat beriring salam, salam beriring tasbih, tasbih beriring doa yang kita hadiahkan kepada pahlawan yang tidak pernah makan bakwan, seorang proklamator yang tidak pernah naik motor, seorang proklamasi yang tidak pernah pakai dasi, yakni Habibina wa Syafi'ina wa barik wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, orang yang paling pelit ialah yang tidak mau bersolawat kepadaku ketika namaku disebut. Aneh ulang sekali lagi, Habibina wa Syafi'ina wa barik wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Berkat jasa beliau, kita dapat hidup di zaman yang penuh dengan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Yang mana orang kampung saya menyebutnya dengan the most successful and the religion personality. Yang mana saya sendiri menyebutnya from darkness to the lightness. Baik, langsung saja. Berdirinya saya di sini, saya akan membawakan pidato yang berjudul Sejarah Diperintahkannya Sholat. Perintahkannya sholat sangat erat dengan peristiwa Rasulullah SAW dalam Isra Mi'raj, yakni Isra adalah perjalanan Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Pada saat di Masjidil Aqsa, Rasulullah singgah di Baitul Maqdis. Rasulullah melaksanakan sholat 2 rakaat. Lalu Mi'raj ialah ketika Rasulullah bersama malaikat Jibril naik ke atas langit, yakni yang dijelaskan dalam sebuah Al-Quran, yakni surat Al-Isra ayat 1 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Subhanalladzi asra, maha suci Allah yang telah menjalankan bi'abdihi lailan, dengan hambanya pada malam hari, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dari masjidil haram ke masjidil aqsa, alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina, telah kami berkahi di sekelilingnya agar untuk kami perlihatkan dari sebagian tanda-tanda kami. Innahu huwas sami'ul basir, dialah Allah yang maha mendengar lagi maha melihat. Pada saat Rasulullah melakukan Mi'raj, Rasulullah bertemu dengan nabi-nabi terdahulu di langit, yakni di langit pertama Rasulullah SAW bertemu dengan Nabi Adam, di langit kedua Rasulullah bertemu dengan Nabi Isa alaihissalam dan Nabi Yahya alaihissalam, di langit ketiga Rasulullah bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam, di langit keempat Rasulullah bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam, di langit kelima Rasulullah bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam, di langit keenam Rasulullah bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam, di langit ketujuh Rasulullah bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, dan terakhir Rasulullah bertemu dengan Allah azza wa jalla, di mana pada saat itu Rasulullah berbincang-bincang bersama Allah azza wa jalla. Dan pada saat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perintah langsung kepada Rasulullah untuk melaksanakan sholat 50 sehari semalam. Lalu Rasulullah turun menemui Nabi Musa alaihissalam. Lalu Nabi Musa berkata, wahai Muhammad, apakah yang diperintahkan Tuhanmu atas umatmu?
Lalu Rasulullah SAW berkata, 50 salat sehari semalam. Lalu Nabi Musa berkata, wahai Muhammad, kembalilah kepada Tuhanmu dan mintalah keringanan kepadanya, karena sesungguhnya umatmu tidak akan mampu mengerjakan itu, karena aku telah menguji dan mencoba Bani Israel. Lalu Rasulullah kembali kepada Allah dan meminta keringanan menjadi 10 salat. Lalu Nabi Muhammad SAW kembali turun dan menemui Musa alaihissalam seraya berkata, Allah telah mengurangi dariku menjadi 10 salat. Lalu Nabi Musa alaihissalam berkata, wahai Muhammad, kembalilah kepada Tuhanmu dan mintalah keringanan kepadanya. Lalu Nabi Muhammad kembali kepada Allah dan meminta keringanan. Lalu Allah menjadikannya 5 salat. Lalu Nabi Muhammad SAW kembali turun dan menemui Musa alaihissalam lalu menceritakannya kembali. Lalu Nabi Musa alaihissalam berkata, wahai Muhammad, kembalilah kepada Tuhanmu dan mintalah keringanan kepadanya, karena sesungguhnya umatmu tidak akan mampu mengerjakan itu. Lalu Nabi Muhammad berkata, wahai Musa, aku telah kembali kepada Tuhanku sampai aku malu kepadanya. Lalu setelah itu Rasulullah pun kembali ke Masjidil Aqsa, dan pada saat itu Rasulullah di Baitul Maqdis melaksanakan sholat bersama dengan nabi-nabi terdahulu. Setelah Rasulullah sholat bersama para nabi, Rasulullah pun kembali ke Mekah sebelum pagi datang. Dari kisah Isra Mi'raj tersebut membuktikan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat menyayangi hamba-hambanya, yang tadinya Allah perintahkan 50 salat sehari semalam menjadi 5 salat, yang mana setiap waktunya diberikan 10 pahala, dan jika semua dikerjakan sama dengan kita mengerjakan 50 salat dalam sehari semalam. Dan hikmahnya adalah dalam perjalanan Isra Mi'raj itu adalah penghibur dan penghormatan bagi Nabi Muhammad SAW pada saat ketika Nabi sedih dan diberikan ujian bertubi-tubi. Baik, sekian dari saya. Bila ada kata-kata yang salah, itu datangnya dari saya, dan bila ada kata yang benar, itu hanyalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.